Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Ani Suryani dari SMA Negeri 2 Mendo Barat, CGP Angkatan 5, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul-modul sebelumnya. Masih dengan fasilitator Bapak Muhari SPD MPD serta pengajar praktik Bapak Abdillah Arif SPD MPD. Naik pesawat dari Bangka ke Palembang, dari Palembang ke Muara Enim naik mobil metik. CGP Angkatan 5 semakin gemilang karena hebatnya sang fasilitator dan pengajar praktik. Hore, aplaus dulu dong untuk Pak Muhari dan Pak Abdillah Arif. Yeay. Modul 1 ini terdiri dari 4 submodul yang masing-masingnya saling memiliki keterkaitan. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 berisikan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah mempelajari seluruh rangkaian modul 1 ini, begitu banyak manfaat yang telah saya dapatkan yang mampu mengubah pola pikir saya. Tujuan akhir dari modul 1 yaitu pembentukan karakter profil pelajar Pancasila bagi murid. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia, tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Adapun keenam dimensi profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Murid dengan dimensi profil ini berarti murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dimensi selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya serta terbuka terhadap keragaman budaya daerah, nasional, dan global. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan komunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Dimensi yang ketiga yaitu gotong royong.
Setiap murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada di masyarakat. Dimensi yang keempat yaitu mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Dimensi yang keenam yaitu kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya pahami bahwa pendidikan adalah kegiatan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan haruslah berorientasi pada anak dengan memperhatikan kebutuhan anak, kemampuan yang dimiliki anak, serta minat dan bakat anak. Guru itu ibaratkan petani. Guru tidak dapat mengubah kodrat anak, melainkan hanya menuntun agar anak tersebut menemukan potensi serta membimbing dan merawat agar potensi itu kian terasah. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas ya, bahwa peran guru itu lebih dominan dalam pembelajaran. Kemudian mengejar keterselesaian materi dan capaian nilai KKM itu selalu saya lakukan. Dan saya pun kurang memahami karakteristik dari peserta didik. Padahal peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dan saya pun kurang merefleksikan kegiatan pembelajaran. Sehingga ketika pembelajaran itu selesai, saya biarkan begitu saja tanpa saya ambil pembelajaran, pengalaman yang ada di dalamnya. Dan saya pun tidak pedulikan apakah pembelajaran yang saya lakukan itu ada kelemahannya sehingga perlu perbaikan. Saya acukan itu semuanya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yang pertama itu saya akan merubah mindset atau pola pikir bahwa sejatinya pembelajaran itu berorientasi pada murid. Kemudian saya tidak lagi mengejar materi dan capaian nilai KKM, tapi lebih ke pendidikan holistik peserta didik. Tidak lagi menyamaratakan peserta didik. Kemudian saya akan menghadirkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian saya akan melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran. Adapun yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bisa saja dengan bermain sambil belajar. Meskipun anak SMA, tapi sejatinya anak-anak itu pasti suka dengan bermain.
Kemudian menerapkan pembelajaran yang berbasis pada nilai luhur budaya dan kearifan lokal budaya setempat. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar. Lalu menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Tidak lagi menuntut tetapi menuntun peserta didik. Meskipun kegiatan menuntun ini melatih kesabaran yang ekstra, tetapi saya yakin dengan kegiatan menuntun, anak didik akan lebih dan lebih lagi bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Lalu mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Dasar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini sangat baik dan harus segera diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Selama ini saya banyak sekali kesalahan kepada peserta didik, di mana saya tersadarkan dengan makna dari kata menuntun. Kodrat alam peserta didik itu tidaklah sama, maka memperlakukannya pun tidaklah sama. Menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya, mengembirakan perasaan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dari rasa itu tercipta sebuah chemistry antara pendidik dan peserta didik. Sehingga dengan timbulnya chemistry tadi, baik pendidik maupun peserta didik itu bisa saling menghargai, saling bekerja sama, seperti itu. Selanjutnya dalam modul 1.2 kami CGP mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus memiliki nilai yang terpatri di dalam jiwa dan sanubari sehingga dapat menjalankan perannya secara maksimal agar terciptanya pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada murid. Sejatinya, nilai dan peran guru penggerak ini sudah ada tertanam dalam kebiasaan guru sehari-hari, hanya saja kami tidak tahu apa namanya, kemudian belum maksimal. Nah, setelah tahu, maka saya berusaha untuk semaksimal mungkin menanamkan nilai guru penggerak serta peran guru penggerak dalam keseharian saya sebagai seorang guru. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid. Artinya, pendidikan haruslah berorientasi pada anak dengan memperhatikan kebutuhan anak, kemampuan yang dimiliki anak, serta minat dan bakat anak tersebut. Nilai yang kedua adalah reflektif. Nilai reflektif layaknya adalah model mental yang diharapkan menumbuh pada guru penggerak, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Nilai yang ketiga yaitu inovatif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset dan kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Nilai yang keempat yaitu mandiri. Nilai mandiri ini menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini juga berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya
tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, ataupun pihak lainnya. Nilai guru penggerak yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding. Mereka memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak akan bertemu banyak sekali pihak yang mampu mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Guru penggerak diharapkan mampu mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid. Nilai guru penggerak yang lebih akan saya kembangkan, akan lebih saya perdalam, lebih perbaiki itu berpihak pada murid. Karena sejatinya menurut Ki Hajar Dewantara tadi bahwa pendidikan itu haruslah berorientasi pada murid. Selanjutnya, peran guru penggerak. Yang pertama, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, coach bagi guru lain. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Mewujudkan kepemimpinan murid ini saya realisasikan dengan pembagian kelompok dalam pembelajaran, sehingga mereka melaksanakan diskusi di mana diskusi itu nantinya akan dipresentasikan. Mereka akan bertanggung jawab siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan menjadi penanya, penanggap, dan notulen. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya yang saya pahami di sini bahwa sebagai seorang guru, saya itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak murid saya, ya, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, menjadi teladan, pemimpin, dan mencontohkan kebajikan. Kemudian saya akan menyemangati anak didik saya, murid-murid saya, kemudian saya akan membantunya bertumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian peran selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi. Di sini sebagai guru penggerak tentunya saya selalu bersinergi, selalu bekerja sama, selalu mendiskusikan hal apapun terutama dengan kepala sekolah saya. Lalu dengan rekan sejawat, gimana saya meminta kritik, meminta saran, meminta masukan dari rekan sejawat, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekolah lainnya atau di luar lingkungan tempat saya mengajar. Peran selanjutnya yaitu coach bagi guru lain. Nah, di sini saya membagikan refleksi pengalaman praktik baik saya, baik itu secara langsung atau bercerita maupun seminar kecil-kecilan. Peran guru penggerak yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian pada modul 1.3 kami CGP mempelajari tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi serta langkah untuk mencapainya. Visi dapat terwujud atas kerjasama seluruh warga sekolah atau aset yang berperan dalam perwujudan visi. Langkah konkret untuk mewujudkan visi tertuang dalam metode inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja. Nah, di sini Bagja itu merupakan singkatan. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Untuk visi guru penggerak dan tahapan Bagja bisa Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya dalam demonstrasi kontekstual modul 1.3 di YouTube saya. Oke.
Setelah visi selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah kita harus membuat kalimat prakarsa perubahan. Nah, waktu itu pada saat elaborasi pemahaman bersama Ibu Amelia Safitri, kami baru tahu bahwa ada yang namanya atap gitu. Jadi menurut sepemahaman saya, atap ini digunakan untuk mencari atau membuat kalimat prakarsa perubahan. Dari kalimat prakarsa perubahan inilah nanti kita akan masuk ke tahapan bagja. Kesimpulan dari modul 1.3 ini berdasarkan pemahaman saya bahwa mengisi kalimat perumpang itu akan menghasilkan sebuah visi. Dari visi dengan menggunakan metode atap itu akan dapat membuat kalimat prakarsa perubahan. Nah, dari kalimat prakarsa perubahan inilah baru nanti kita dapat melangkah dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang nantinya dapat menjadi budaya positif. Budaya positif yang tercipta akan membuat murid merasa nyaman serta memiliki penguatan terhadap keyakinan dan kontrol diri. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke refleksi modul 1.4, di mana dalam refleksi ini terdiri dari 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Baiklah, di slide ini sudah ada budaya positif. Bagaimana budaya positif ini terdiri dari berbagai macam materi ya, dimulai dari disiplin positif hingga segitiga restitusi. Berdasarkan pemahaman saya bahwa disiplin positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Adapun nilai-nilai kebajikan yang saya pahami itu ada banyak ya. Yang pertama, yang pastinya yang paling utama, yang paling tepat menurut saya itu adalah profil pelajar Pancasila. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila ini semua nilai kebajikan itu terangkum di dalam ke-6 dimensinya. Selanjutnya tentang teori motivasi, yang saya pahami berdasarkan apa yang telah saya pelajari bahwa manusia itu memiliki 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ketiga inilah yang akan kita tanamkan kepada murid kita. Selanjutnya, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sepemahaman saya, hukuman itu terjadinya secara langsung atau secara dadakan gitu ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Sedangkan konsekuensi itu adalah suatu hukuman juga sebenarnya, tapi dia telah disepakati dan konsekuensi itu ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Sepemahaman saya, keyakinan kelas ini sifatnya lebih universal. Kemudian pernyataan yang dibuat itu bentuknya positif. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Kemudian peraturannya itu lebih abstrak, tidak serinci dari peraturan-peraturan yang seperti biasanya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini sudah dipelajari pada modul 1.1. Namun pada hakikatnya kebutuhan dasar manusia ini apabila tidak terpenuhi, ya sepemahaman saya, maka akan timbul perilaku-perilaku yang menyimpang. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian posisi kontrol. Nah, ini yang menarik bagi saya, bahwa ternyata dalam membimbing atau membina kesalahan dari peserta didik itu, kita harus bisa menempatkan posisi kita sesuai dengan keadaan. Yang pertama bisa jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti yang diketahui, ya, posisi kontrol yang terbaik itu adalah manajer. Namun bagi saya, sepemahaman saya, bahwa kelima posisi kontrol ini semuanya baik, tergantung situasi, kondisi si peserta didik tadi. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini juga menarik bagi saya dan membuat saya itu tak terduga gitu ya, luar dari dugaan saya, bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah, terutama bagi murid, itu sejatinya harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas yang pertama. Ya, tujuannya itu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai sebagaimana langkah 1 dan 2, ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, sehingga lahirlah karakter yang lebih kuat pada anak ini. Pertanyaan yang kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, bahwa dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah terkait dengan kesalahan dari peserta didik atau anak didik kita itu, sejatinya sebagai seorang pendidik itu kita harus menerapkan segitiga restitusi. Ya, dengan segitiga restitusi yang saya lakukan pada demonstrasi kemarin, ya, itu anak-anak lebih tidak terintimidasi. Jadi anak-anak itu lebih merasa nyaman, lebih merasa rileks untuk bercerita, menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, sehingga solusi itu dapat kita cari bersama. Dan yang pasti solusi itu akan timbul dari
anak itu sendiri, sehingga memperkuat keyakinan dan kontrol diri pada anak tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup sekelas maupun sekolah Anda. Ketika awal ajaran baru, ya, saya memulainya dengan membuat kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Namun setelah mempelajari modul ini, saya tahu bahwa kesepakatan kelas yang saya lakukan dan konsekuensinya itu lebih ke peraturan dan lebih ke menghukum, sehingga nanti akan saya ubah kesepakatan kelasnya serta konsekuensinya, yang mana kesepakatan dan konsekuensi itu harus saling berhubungan. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi ini sebenarnya sudah saya lakukan, namun saya tidak tahu namanya apa dan urutannya itu bagaimana gitu. Sehingga setelah mempelajari modul ini, saya jadi lebih tahu, oh ini loh langkah-langkah segitiga restitusi yang harus saya lakukan secara runtut. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Oke, perasaan saya setelah melakukannya itu lebih tenang ya, karena ketika kita melakukan segitiga restitusi itu tidak ada beban gitu. Seperti ada chemistry antara guru dan peserta didik tersebut. Ya, saya sangat senang sekali mempelajari modul 1.4 ini, sehingga saya tahu yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang mana yang boleh terkait dengan kesalahan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertanyaan yang kelima yaitu menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Oke. Hal yang sudah baik yaitu saya sudah menerapkan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Hanya saja perlu perbaikan, karena di dalam kesepakatan itu harus lebih memiliki nilai keyakinan kelas yaitu, sehingga setiap peserta didik itu memiliki keyakinan, tanggung jawab serta kontrol diri sendiri, bukan seperti peraturan. Karena saya membuat kesepakatan kelas itu seperti peraturan dan ternyata saya keliru, sehingga saya akan memperbaikinya. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan itu biasanya itu hukuman, lalu pembuat rasa bersalah, dan posisi teman. Nah, ketika saya melakukan posisi kontrol hukuman, sebenarnya ada rasa kasihan, ada rasa kok tega sekali ya gitu. Kemudian ketika melakukan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, itu kadang-kadang lihat ekspresi anak itu tertunduk, menangis. Kita sebagai guru ikutan sedih gitu. Kemudian sebagai teman ini pernah di suatu ketika saya lakukan, tetapi anak ini jadi sering curhat gitu. Jadi sering curhat, kemudian menganggap kita itu seperti kawan, bukan lagi seperti guru. Menurut saya itu sudah ketiga posisi kontrol yang sudah saya lakukan itu sudah baik. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4 ini ada yang lebih baik, yaitu posisi kontrol manager. Ya, dimana ketika kita melakukan posisi manajer ini dengan segitiga restitusi, maka anak-anak itu akan merasa lebih nyaman. Dia akan lebih bisa mencari solusi
atas permasalahannya sendiri sehingga dia lahir menjadi karakter yang lebih kuat. Pertanyaan yang ketujuh yaitu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Oke, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi saya tidak tahu itu namanya itu segitiga restitusi seperti itu. Hanya saja kalau melihat dari ketiga segitiga itu langkah-langkahnya itu ya, saya itu lebih ke validasi tindakan yang salah, meyakinkan ke mereka seperti itu. Jadi belum sempurna penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan karena saya belum tahu modul 1.4 ini. Ketika saya sudah tahu, wah ini loh yang bagus, yang baiknya, meskipun nanti ada halang rintangan dalam kita menerapkan segitiga restitusi ini. Tetap semangat. Pertanyaan yang terakhir yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang menurut saya penting yaitu bagaimana seluruh warga sekolah itu bisa menerima ada loh konsep-konsep seperti ini, kemudian saling bekerja sama untuk menciptakan budaya positif yang baik. Karena dengan adanya kerjasama, jujur hal-hal yang akan kita capai itu bisa dengan mudah kita wujudkan. Kita harus membuka pola pikir kita harus siap menerima hal-hal baru yang ada, sehingga merdeka belajar bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Demikianlah koneksi antar materi di modul 1 ini. Alhamdulillah modul 1 selesai, tinggal aksi nyatanya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu, Bapak, guru-guru hebat. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat saya perlukan. Ingat, guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia. Tepuk tangan dong untuk saya. Narsis banget ya. Oke, salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.